Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manajemen bisnis usaha perkebunan. Berbicara mengenai manajemen bisnis perkebunan, tentunya membahas mengenai on-farm dan off-farm suatu bisnis perusahaan. Saat ini, saya dipercaya oleh pimpinan perusahaan untuk menjadi seorang asisten tanaman di Kebun Air Molek 1 Regional 3 PTPN Ampat. Kebun Air Molek 1 memiliki dua rayon yang terletak di dua kabupaten berbeda, yakni Rayon Rimpian maupun Rayon Kesikayan. Rayon Rimpian memiliki 6 updeling dengan komoditi kelapa sawit dan karet yang dalam waktu dekat ini akan menjadi tanaman konversi dan pembibitan kelapa sawit di updeling 5 Rayon Rimpian. Serta Rayon Kesikayan memiliki 3 updeling dengan komoditi kelapa sawit. Bukan saja berorientasi dengan profit perusahaan, kehadiran perkebunan membawa fungsi ekonomi, fungsi ekologi, dan fungsi sosial budaya. Adanya perkebunan kelapa sawit di wilayah ini mampu menjadi sebagai penggerak roda bisnis di lingkungannya sekitar dan mampu menjaga ekologi kawasan sekitar. Dalam menjalankan suatu unit usaha dan bisnis, seorang pemimpin perlu memanage suatu organisasi yang dipimpinnya secara efisien dan efektif, sesuai tujuan perusahaan. Sumber daya organisasi bisnis yang dikelola dapat diklasifikasikan menjadi 4 bagian. Yang pertama, sumber daya manusia. Yang kedua, sumber daya keuangan. Yang ketiga, aset fisik. Dan yang keempat, informasi. Seluruh sumber daya tersebut harus dikelola dengan baik dalam proses manajemen mulai dari planning, decision making, organizing, leading, dan controlling. Dalam sistem perencanaan dan pengendalian perusahaan, manajemen harus mampu mengelola anggaran perusahaan dengan baik. Anggaran operasional berfungsi untuk menyelaraskan program dengan rencana strategis sebagai alat koordinasi antar bagian, sebagai dasar pertanggungjawaban dan sebagai dasar evaluasi kinerja. Komponen anggaran operasional dapat diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama, anggaran pendapatan. Ini dapat di-breakdown dalam proyeksi pendapatan, harga jual, dan risiko ketidakpastian. Yang kedua, anggaran biaya produksi yang terdiri dari bahan baku, biaya tanaman, dan fabrikasi. Yang ketiga, anggaran beban sumber daya manusia dan umum, serta yang keempat, beban penelitian dan pengembangan. Dalam proses bisnis perusahaan, organisasi manajemen nantinya akan dihadapkan pada permasalahan maupun risiko yang sifatnya strategis, taktis, maupun operasional. Untuk itu, seorang pemimpin diharapkan dapat berpikir secara sistem dan mampu memecahkan masalah untuk mengambil keputusan pada kondisi dan resiko serta ketidakpastian. Demikianlah pemaparan yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Semoga bisa menjadi manfaat untuk saya pribadi dan proses belajar pada umumnya. Terima kasih.